Jadi memang kita para suami sebenarnya tanggung jawab kita itu sangat berat. bukan di dunia saja, Iya, dunia akhirat. di akhirat. Istri kita tidak sholat, kita tidak pernah memerintahkan dia untuk sholat. Maka dosa dia tidak sholat itu kita yang nanggung. Iya, benar sekali. Nah, dia membuka aurat, tapi kita tidak pernah memerintahkan dia untuk memakai jilbab dan lain sebagainya untuk menutupi aurat dia. Maka dosa dia membuka aurat itu ditanggung oleh suami, ditanggung oleh kita selaku suami. Begitu pun anak-anak kita. Tapi jawab, optimis, keteladanan, tangguh, profesional, produktif, inovatif, responsif, adaptif, tulus. Selamat datang di podcast KUA Serai Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi minas sidqi wal wafa. Amma ba'. Halo sahabat religi, izin kami menyapa, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, amin, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibarengi dengan keinsapan dan kepatuhan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Kemudian mengambil berkahnya, tak lupa pula kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabat religi di akhir kelak nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat sekaligus pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat podcast dari KUA Serai Serumpun, baik, kita perkenalkan, nama saya sebagai pemandu acara di sore yang berbahagia ini. Saya Herianto SPDI, pekerjaan penata layanan operasional pada kantor urusan agama Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Baik, selanjutnya kita perkenalkan ya bintang tamu kita, Ustadz muda. Nama beliau adalah Muhammad Yat SESY ya. Ya. Podcast KUA pada sore yang berbahagia ini dengan tema adab dan ilmu kunci kemuliaan. Benarkah itu? Benar sekali, alhamdulillah. Adab dan ilmu dalam Islam itu kira-kira bagaimana? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun, kali ini kami menyajikan tema terkait dengan adab dan ilmu adalah sebuah kunci daripada sebuah kemuliaan. Jadi berbicara tentang adab, kayak kami panggil akrab saja ini Paman Ete. Kita ngobrol santai ya, ngobrol santai. Jadi berbicara tentang adab dan ilmu itu bagaikan kancing dan baju sebenarnya. Oh, benar sekali. Bagaikan kancing dan baju. Ya, benar sekali. Bagaikan Romeo dan Juliet. Ya, benar. Bagaikan air dan gula ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaikan bara dan api. Saling keterikatan. Ya, benar sekali. Tidak. Ketika pada dasarnya adab itu ada, tapi tidak memiliki ilmu juga nihil. Benar sekali. Atau bisa dikategorikan ketika orang beradab itu sudah ada adabnya, maka dia sudah berilmu. Akan tetapi jika orang berilmu belum tentu dia beradab. Benar sekali. Banyak kan? Banyak kejadian-kejadian ilmu sekali. Yang tinggi, yang luar biasa, tapi adab tidak ada. Nah, di situ akan terletak cerminan daripada kemuliaan itu, apakah ada atau tidak. Benar sekali. Nah, sebenarnya berbicara tentang adab itu, semenjak adanya bumi dan langit ini, dan bahkan diciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu sudah mulai adab itu ada. Benar. Bukan di zaman kita saja sebenarnya adab itu ada. Tetapi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Nabi Adam itu sudah ada adabnya. Baik adab kepada anak dan kepada orang tua,
baik sekali. pada istri dan suami. Ya, benar, itu sudah ada sebenarnya. Ya, Bahkan ya, ya. memang yang kita ketahui hari ini bahwa pada dasarnya adab itu sebuah perilaku kita, Iya, perbuatan kita yang keluar daripada lubuk hati kita. iya, benar. Nah, nanti sekali. akan berkaitan dengan hablu minallah dan hablu minannas. Benar. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada manusia. Nah, tentunya tidak terlepas daripada tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Nah, kenapa hal demikian itu dimaksudkan? Karena sebuah kita menjalani kehidupan itu tidak terlepas dengan panduan, pedoman yang harus kita pegang Iya, ataupun iya, yang iya. harus kita ketahui. Ya, benar. Dalam agama kita adalah Al-Quran dan hadis, Sunnah Nabi. sunnah Nabi, termasuk benar nanti sekali. ijma ulama Iya, dan benar lain sekali. sebagainya. Dan perlu itu menjadi sebuah modal, sebuah dasar untuk kita melaksanakan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan adab kita. Berilmu. Nah, Iya, iya, iya. Jadi kenapa hal demikian dikatakan? Bahwa pada dasarnya di awal sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu Ya. kita kenal dengan zaman jahiliyah, Man. Ya, benar. Zaman benar. yang carut maut, yang Iya. luar biasa, Iya, kejahatan, benar. kemaksiatan, Yang bodoh dari yang keilmuan, bodoh daripada ilmu keilmuan, agama. Iya. yang disering kita sebut itu adalah zaman Zaman- yang gelap gulita. Iya, benar sekali. Bukan gelapnya, bukan tiada matahari dan rembulan dan bintang-bintang, Iya, akan tetapi gelap dari adab istiadat. seperti itu. Iya. Nah, di zaman itu zaman kebodohan, adab tidak tahu kemana, Iya. dan ilmu pun tidak tahu kemana. Ya, sehingga waktu itu disebut- banyak anak-anak perempuan yang dibunuh. Nah, itu. Iya, Jadi benar karena memang sekali. pada zaman itu adalah zaman yang sangat Sangat jahiliyah Ah. waktu itu. Dulu adabnya adalah sangat buruk sekali. Banyak waktu itu seperti perjudian, minuman, dan minuman keras. yang lain sebagainya, permusuhan dan lain Iya, iya, sebagainya. benar sekali. Walaupun di zaman saat ini pun masih Masih ada ada. zaman jahiliyah. Ah. Salah satu contoh nih, mudah-mudahan tidak terjadi di sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Kalau dulu, ya, kalau orang yang hamil itu, jika anaknya lahir itu perempuan, Iya. itu dibunuh. Iya, benar. Dibunuh, Man. Iya. Masya Allah. Nah, Itu Anaknya, beri adabnya, karena ya. kenapa? Ah. Perempuan itu digambarkan adalah makhluk yang lemah, Iya, iya. akan menjadi beban dan akan menjadi sebuah fitnah. Nah, jika dia yang lahir itu laki-laki, tidak, Tidak ya. dia akan bangga. Iya, iya, iya. Menjadi iya. seorang ayah itu adalah ayah anaknya adalah Iya, laki-laki. padahal laki-laki dan perempuan ini saling keterikatan. Saling keterikatan. Benar Nah, sekali. Pada saat itu keadaan zaman-zaman jahiliyah itu sangat luar biasa mencekam. Iya, iya, iya. Nah, zaman sekarang juga ada yang berperilaku seperti itu. Iya, Mas. iya. Bahkan lebih parah lagi. Apa lebih parah lagi? Belum tentu anaknya laki-laki Iya, dan iya. perempuan sudah dibunuh di dalam kandungan. Jadi Ustadz muda ya, Ah. ini kan pemirsa, ini ada WA yang masuk ya. Ini ada yang bertanya, apa sih hubungan adab dengan ilmu Ustadz? Nanti saya terangkan dulu. Iya. Kalau adab dan ilmu itu dalam Iya. Islam, jelas Nabi mengatakan Al-adabu, bahwa ya. yang hadis Nabi mengatakan innama bu'istu liutammi makariman akhlak. Benar Sesungguhnya sekali. kata Nabi, Ya. aku diutus kata Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan adab, Benar. menyempurnakan akhlak. Iya, iya, iya. Karena akhlak waktu itu memang sangat buruk sekali waktu Iya, itu. iya. Nah, turunlah Nabi. Dengan hadis tersebut kita sudah dapat mengetahui. Iya. Hadis yang lain mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Iya, iya. Bahwa adab itu Di lebih atas- tinggi derajatnya Di atas dari ilmu. Iya, iya, benar. Maka sekali. penting bahwa memang adab itu menjadi pondasi utama kita Iya. dalam menuju kemuliaan. Kemudian Baik dibutuhkan kemuliaan setiap manusia. iya, Ah. baik secara bersama manusia, Iya, baik sebenarnya- kemuliaan kita yang kita dapat kepada Iya. Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adab itu wajib dimiliki oleh setiap Wajib, insan. wajib. Karena adalah cerminan Iya. perilaku kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kita adab kita bersama dengan orang tua, Iya. bersama dengan kawan, Dengan bersama anak dengan muda. pimpinan. Benar Itu sekali. banyak. Ya. Gini, Bang Muhammad Iyad ya, sebenarnya sih problema dari tengah masyarakat Iya. itu kan banyak itu. Nah, ada juga sih sebagai orang tua yang kurang mencontohkan adabnya kepada yang muda. Jadi bagaimana solusinya itu? Nah, dulu kita ini kan Iya. umur baru setampuk jagung. Ya,
sebenarnya kita tidak jauh untuk belajar. Iya, benar. Dengan orang tua kita dulu saja. Iya. Dengan orang tua kita dulu, Didukung keluarga. memang Ya. cara dia mendidik kita itu memang penuh dengan kiasan, penuh dengan kasih sayang. Dengan halus. Dengan halus. Menyentuh hati. Contoh, nih sekarang kita perhatikan terhadap tataran anak-anak kita. Iya. Dulu kalau orang tua kita duduk di atas kursi Iya. tinggi dari dia, Iya. Mesti anak-anak itu duduk Duduk di lantai, di bawah. Benar akan sekali. tetapi tidak sekarang ini. Kita lihat di mana-mana saja. Iya, benar. Pada dasarnya banyak orang tua duduk di lantai, sedangkan anaknya duduk di atas kursi. Iya, benar Nah, sekali. salah satu hal sepele sebenarnya. Iya. Nah, Bahkan itu sebenarnya ada. ya, ini tujuan Pak Materi untuk membahas hari ini. Iya, betul. Untuk membenahi adat dan adat istiadat perilaku anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Ya, benar. Udah, dalam Al-Quran pun Allah katakan, Allahu ma'uf. Iya. Jangan kau katakan kepada orang tua. Ya, benar sekali. Kita saja untuk mengatakan saja tidak boleh. Apalagi bisa menyakiti baik fisik maupun hati Ya, mereka. benar. Nah, sangat hati-hati mereka. Bahkan dalam makan kita terasa masih tergiang-giang di pikiran kita waktu kita makan di rumah masih kecil-kecil, bahwa orang tua kita itu pertama kita harus duduk dengan rapi dan sopan. Iya. Itu dengan hal makanan, hal yang sepele sebenarnya, yang sekarang ini sudah memudar. Ya, ini Ustadz ya sebenarnya sih kita mengingat masa kecil dulu. Sebenarnya kita masa kecil dahulu itu orang tua kita selalu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Nah, artinya memberikan pelajaran kepada anak itu pada dasarnya mulai dari kita sendiri. Mulai dari kita sendiri. Makan barengan, makan bersama, bagaimana tata makanan yang baik dan benar itu. Kalau kita lihat kan sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya. Ya, benar sekali. Mulai dari diri kita sendiri. Sudah itu mengajak dia dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kiasan, penuh dengan pola permainan. Sehingga kita mengajak anak itu tidak lagi dia akan menentang dengan hal yang penuh dengan kedengkian, kadang-kadang dengan marah. Akan tetapi yang kita harapkan itu memang dia mematuhi daripada tata cara kehidupan yang baik dan benar itu dengan sunnatullah. Ya, itu yang kita tanamkan. Masih juga tentang masalah orang tua kita dulu. Ya, benar. Masalah kita orang tua dulu, jangan berbicara hal yang kotor, nanti bau mulut membusuk. Ya, itu sindiran. Nah, itu sindiran sebenarnya. Sekali. Nah, kita sekarang enggak banyak bahasa-bahasa yang tidak sesuai di kalangan anak muda yang semestinya dia tidak sampaikan kepada permukaan umum. Benar sekali. Ingat enggak, Paman? Ingat. Waktu kecil, jangan ngomong seperti itu. Nanti bau mulut membusuk. Ya, padahal itu kiasan. Apa itu kiasan? Supaya kita orang tua itu menyindir kita dengan kiasan supaya kita jangan berkata kotor. Nah, itu sebenarnya. Tujuan itu sebenarnya memang mendidik mereka. Iya, benar. Nah, kita kan terasa. Iya. Dulu kan rumah panggung nih, Paman, kita ingat masa lalu. Rumah panggung. Nah, kan kalau berjalan tuh kan takut sekali suara kaki kita keras. Nanti takut orang tua marah kan. Padahal rumah panggung itu Ustadz muda ya. Rumah panggung itu sebenarnya tuh walaupun tidak begitu mewah, tapi sangat berkesan. Berkesan masa kecil kita di sana. Padahal sekarang rumahnya sudah menteleng. Tapi kadang-kadang tuh sih anak karena sudah banyak melihat di luar sana, jadi tidak begitu berkesan ya. Maka kalau kita pulang kampung, kita tuh selalu senang ya ke rumah yang tua, karena di sanalah kita dibesarkan, dituntun. Pada dasarnya memang, Paman, kita itu mengalami kekurangan pendekatan kepada anak. Ya, benar sekali. Dan pendekatan kita kepada istri. Ya, benar. Terlebih-lebih juga pendekatan istri kepada suami. Gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau bercanda sih enggak juga. Kalau bersanda sih kita nggak boleh bersantai aja kan. Iya. Kalau kita kan sering berdekatan dengan istri, komunikasi. Tapi sebagian orang kan kebanyakan kan yang terjadi masalah adab istri kepada suami, adab anak kepada orang tua yang kurang, itu kurangnya pendekatan. Ya, benar sekali. Nah, kurangnya pendekatan maksudnya apa? Ngobrol. Ngobrol santai. Sebenarnya ini kita ini banyak faktor, Man. Iya. Pertama adalah madrasah anak itu pada mulanya adalah di rumah. Ya, benar. Nah,
yang sulit kita kontrol adalah faktor lingkungan, Benar faktor sekali. pergaulan mereka. Jadi itu. Ya. Nah, hal demikian menjadikan sebuah perubahan pada diri anak tersebut. Nah, pada dasarnya adab itu sangat penting bagi setiap manusia, Ya, benar baik laki-laki sekali. maupun perempuan. Karena setinggi apapun ilmu kita, Kalau tidak beradab, kalau kita tidak beradab, ya, itu akan menjadi anggap bohong aja. bohong saja. Ya, benar. Tapi kalau orang itu sudah beradab, dia sudah berilmu. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Sudah berilmu. Tapi kalau berilmu belum tentu dia beradab. Maka penting sekali adab itu. Bahwa Ya. memang adab itu kata Rasulullah SAW itu adalah di atas daripada ilmu. Ya, benar sekali. Penting sekali. Penting sekali. Apa kurangnya kita zaman saat ini? Iya. Pendidikan sudah tinggi Sudah semuanya. banyak. Iya. Tapi akhlak, adab kita sesama Merajalela. manusia kepada Allah itu Sudah kebanyakan sangat jauh. Ya, benar sekali. Nah, salah satu contohnya kita sekarang itu yang sangat tren ini. Tidak terlepas anak-anak dan orang tua, judi online merajalela. Ya, benar. Bahkan ada yang melakukan judi online itu berjemaah dengan anak-anaknya. Iya. Nah, ini kan suatu Perbuatan- perilaku yang perbuatan. sangat tidak baik Iya, benar. terhadap Mm. perkembangan perilaku anak sebenarnya. Iya. Dan kemungkinan kita ini sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, Ya. ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Benar Nah, sekali. kita memang saling menjaga keluarga kita. saling mengajak. Ya. Iya. Kitalah yang menjaga dan menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari Api neraka. Api neraka. Benar sekali. Nah, saya menjaga keluarga saya, paman menjaga keluarga paman, dan lain sebagainya menjaga keluarganya masing-masing dari api neraka. Ya. Artinya berbuat baik dimanapun berada, maka selamatlah dunia dan akhirat. Nah, benar. Sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, Ya. panduan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar sekali. Nah, sungguh di dalam diri Rasulullah itu kata Allah bahwa terdapat perilaku ataupun akhlak yang mulia. Ya, jadi Ustadz Hidayah, saya potong sedikit karena ini udah panjang lebar. Jadi itu kan fenomena zaman sekarang, Ya. adab anak zaman sekarang. Jadi kita kembali lagi ke subtema tadi, bagaimana Ustadz ya adab yang diajarkan oleh orang tua yang dahulu. Mungkin masyarakat luas pengen tahu. Kan sudah saya jelaskan Ah. tadi. Contoh yang zaman dahulu. Kalau zaman dulu kan kita merasa kan di keluarga kita masing-masing. ya, Kalau orang tua saya paman mengajari adab itu, ya, dia penuh dengan yang saya sebut tadi adalah biasa, benar penuh sekali. kasih sayang, pendekatan Ya. memang begitu dekat. Ya. Nah, contoh nih seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Dalam kita berpakaian juga seperti itu. Bahkan kalau kami di rumah, kalau pakai celana pendek itu sampai saat ini, walaupun saya tidak serumah lagi dengan orang tua, Iya, kalau iya. seandainya pakai celana pendek kita, nah dimarahi orang tua. Ya. Sampai saat ini dia tidak bosan-bosan, Ya. tidak ada kata bosan Ya. untuk Mencontohkan untuk Memberikan memberikan yang kepada anak-anak. dan bahkan memang pada dasarnya orang tua kita pun tidak memakai pakaian seperti itu. Iya, benar Nah, sekali. kalau saat sekarang gimana? Zaman sekarang Orang udah- tua kita udah pakai celana tertular ya, pendek. udah terlalu bebas ya. Nah, Tidak ada anak-anak lagi. pun pakai celana pendek Iya. seperti itu. Jadi uswahnya udah banyak kurang. Nah, jadi ya. contoh-contoh yang seperti itu sebenarnya kita anggap sepele ya sebenarnya. Cuman Kadang berdampak yang Berdampak yang sangat luar luar biasa. Maaf Jadi ya. teman, Ah, yang dapat kita ambil hikmah dari podcast Ya. singkat ini bahwa pada dasarnya adab itu sangat minim sekali. Iya, benar sekali. Jika memang kita tidak bisa mengatasi, Ya, itu dalam kata tanda kutip itu orang tua. ya benar sekali. Baik mari kita sama-sama menjadikan contoh bagi anak-anak, bagi istri Dan dan masyarakat. lain sebagainya. Benar sekali. Nah, terlepas dia tidak menerima atau tidak, Ya,
itu bukan urusan kita lagi. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Salah satu contoh, kita mengajari anak kita, melarang anak kita hal yang berbuat hal yang di luar daripada konsep Islam, atau istri kita. Kita perintahkan untuk beribadah, kita perintahkan untuk menutup aurat. Akan tetapi mereka juga tidak menutup aurat. Ingat, kita sudah menyampaikan. Itu tinggal lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Benar sekali. iya, Man. Jadi memang kita para suami sebenarnya tanggung jawab kita itu Sangat berat. bukan di dunia saja. Iya, dunia Di akhirat. akhirat. Istri kita tidak sholat. Kita tidak pernah memerintahkan dia untuk sholat. Maka dosa dia tidak sholat itu kita yang nanggung. Iya, benar sekali. Nah, dia membuka aurat, tapi kita tidak pernah memerintahkan dia untuk memakai jilbab dan lain sebagainya untuk menutupi aurat dia. Maka dosa dia membuka aurat itu ditanggung oleh suami. ditanggung oleh kita selaku suami. Begitupun anak-anak kita. Iya. Tapi kalau kita sudah perintahkan berbuat yang baik dan benar, maka itu tidak juga didengar oleh keluarga kita. Maka tugas kita hanya selalu memberikan contoh, menasihati dan juga kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan suatu saat mereka bisa berubah. itu Benar sekali. yang kita harapkan. Mungkin itu, Man. Jangan sampai kita itu berputus asa untuk memberikan contoh, memberikan nasihat ataupun contoh. Mungkin itu, Man. Itu ya. Ya, terima kasih, Man. Oke, terima kasih. Paman gantengnya. Ya, ini Ustadz Muda juga ganteng ya. Ya, benar sekali. Oke, pemirsa ya, sahabat podcast Kecamatan Serais Rumpun, dalam materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muda tadi telah dijabarkan panjang lebar, mendetil. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ustadz Muda kita ini mengajak kita semua sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak-anaknya, keluarga dan masyarakat ramah. Mungkin itu beberapa kesimpulan. Kemudian kepada pemirsa ya, kami selalu mengajak halayak ramai, mari dong kepoin podcast kanal YouTube KUA Serais Rumpun. Jangan kita disimak materi-materinya, mungkin nanti hari demi hari bisa kami untuk menyampaikan yang lebih detail lagi. Itu tak ya. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Muda ya, telah memberikan materinya dengan panjang lebar, detil kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya dapat dipahami oleh masyarakat, berguna dan bermanfaat dunia akhirat. Ya Tat ya. Kata-kata hari ini yang bisa Ustadz sampaikan kepada halayak ramai. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Jangan berhenti melangkah, jangan berhenti berusaha, janganlah berputus asa untuk mencari ridha Allah. Tetap maju terus. Sahabat religi dimanapun berada, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami ya. Maklum kami ini manusia biasa. Sebenarnya sih ibarat pepatah mengatakan hasrat hati ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Anak muda ya. Lihat hati kami, podcast kita sore hari ini mau kami sambung terus, tapi apalah daya pemirsa, waktu tidak mengizinkan. Oke. Semoga kita dapat bertemu pada episode berikutnya. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.